Dan sekarang kita akan melanjutkan ke cara yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan membuat alamat email profesional dengan domain kita sendiri di cPanel ya. Nah, di sini kalian harus punya hosting dan domain ya, teman-teman. Kalau untuk membeli hosting di luar sana juga banyak dijual ya. Kalau lo jual nggak bang? Saya saat ini belum jual hosting ya. Kalian masuk di hosting kalian. Nah, ini saya mengakses hostingnya itu menggunakan cpanel.farhamdani.com ya untuk alamatnya. Nanti kalau kalian punya domain juga akan mengakses alamatnya seperti ini ya. Kalau punya domain dan hosting ya gitu. Oke, kita klik masuk dulu. Kita masuk ke cPanel hosting kita ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari email ya, email account. Nah, di sini di bagian email ada beberapa pilihan ya, ada email account, forwarder, email routing, track delivery, global email dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah, untuk membuat alamat email baru dengan domain kita sendiri, kita klik aja yang email account ini. Nah, untuk membuat email di cPanel ini sangat-sangat gampang ya teman-teman. Enggak seperti di cara yang pertama. Kalau cara yang pertama itu kan harus kita membuat record baru ya di registrar domain kita ya. Tapi gratis ya. Lebih hemat juga ya. Kita hanya membutuhkan domain aja gitu. Kalau di cPanel ini ya kita harus membeli domain dan kita harus juga menyewa ini ya. Menyewa hosting ya. Untuk nyewanya itu juga per tahun ya teman-teman. Dan untuk kisaran harganya ya macam-macam. Ada yang kalau mau yang cloud atau SSD juga harganya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kalau saya ini menggunakan yang SSD ya. Harga per tahunnya sekitaran 600.000 lah ya. Lumayan lah ya, harganya lumayan lah untuk menyewa hosting per tahun, harganya 600.000 anjay. Oke, di sini ada tombol create ya. Kita akan membuat email baru, kita klik tombol create ini. Nah, ini domain saya, ini domain pribadi saya yaitu farhamdani.com ya. Kita akan membuat email menggunakan domain yang farhamdani.com ini teman-teman. Nah, username-nya contohnya ya kita admin aja ya untuk usernya. Usernya kita pakai admin juga. Jadi alamat email saya itu akan menjadi admin@farhamdani.com gitu. Dan tambahkan password. Nah, untuk storage space-nya kita bisa atur di sini ya. Mau 50 MB, giga, tera atau PB ini apa ya? Lupa saya. Petabyte ya, petabyte lupa. Untuk storage space-nya kalian bisa sesuaikan ya. Karena di sini unlimited ya udah kita pakai unlimited, kita tambahin aja pakai giga di sini. Oke. 50 giga storage space-nya anjay. Dan ini otomatis akan membuat folder di ini ya, di file manager hosting kita ya. Dan kita klik tombol create. Nah, yang warna hijau ini warna hijau. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, warna orange tadi ya, warna orange. Dan email kita pun sudah jadi, sekali klik gitu ya kan. Sekali klik, cuma sekali input ini udah jadi dan paling gampang kalau menggunakan cPanel. Kalau mau yang gratis selamanya ya pakai Zoho Mail, tapi kita harus melakukan settingan DNS ya, kita harus buat DNS recordnya gitu. Nah, kita bisa menghubungkan kalau Zoho Mail kan kita download aplikasi Zoho Mail-nya supaya kita bisa membuka email atau mengirim email itu menggunakan HP Android kita, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan email yang di cPanel ini ke HP Android kita, teman-teman? Oke, caranya seperti ini ya sekalian. Saya akan kasih tahu caranya. Bentar, saya hubungkan dulu HP Android saya di sini, teman-teman. Oke, cara menghubungkan email kita yang di cPanel ini ke HP Android. Kalian buka aja
Gmail ya. Kita akan menggunakan aplikasi Gmail bawaan dari HP Android kita, teman-teman. Kita buka Gmail. Ya kan, email sudah kebuka. Dan kita tambahkan akun baru di sini ya. Kita klik profil kita dan kita klik yang mana ya, tambah. Kelola akun di perangkat ini ya. Nah, kelola akun di perangkat ini, gulir aja ke bawah dan klik tambahkan akun. Nah, di sini kita pilih yang antara kedua ini, teman-teman. Ada yang IMAP sama POP3. Ya, kita pilih aja yang POP3 supaya kita bisa menghapus email di Android. Misalnya ada email masuk di Android kita, di Gmail Android ini ya. Kalau kita mau hapus, jadi nanti akan otomatis kehapus juga di webmail yang ada di cPanel ini, teman-teman gitu. Kita klik yang POP3 ini. Nah, kita tambahkan email yang sudah kita buat tadi. Nama emailnya itu admin@farhamdani.com. Kemudian kita klik berikutnya ya. Dan kita tambahkan sandinya juga. Kita masukin sandi yang kita buat tadi ya. Kita klik berikutnya. Nah, untuk settingannya ini otomatis ya. Nanti settingannya itu kalau minta settingan nanti kita setting, tapi kalau dia otomatis ya berarti nggak perlu disetting ya, teman-teman. Kadang kita juga akan diminta untuk mengganti portnya atau mengganti servernya gitu ya kan. Kalau otomatis nanti ya kita nggak perlu melakukan settingan tambahan gitu. Ini kita tinggal menunggu proses memvalidasi server ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat, nah ini kita diminta untuk edit portnya ini ya. Kita klik aja yang edit setelan ini, teman-teman. Nah, untuk port yang apa namanya? Yang POP3 kita ganti portnya itu menjadi 995 ya, dan kemudian klik tombol berikutnya. Astaga, belum bisa guys. Ternyata kita lupa tambahin di sini, teman-teman. Tambahin servernya mail. Pantesan lama, anjay, goblok. Nah, kita baru ganti ini menjadi 995. Ini kita ganti menjadi TLS SSL. Kita klik berikutnya. Kita tunggu. Kalau nggak bisa ya ini benar-benar kegoblokan. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman. Untuk server SMTP-nya kita sesuaikan juga sama ini ya. Sama server masuknya, server keluarnya ya. Kita tulis di sini, tambahkan aja mail.farhamdani.com dan klik berikutnya. Oke, ini bentar lagi udah masuk ya. Kita lihat dulu yang di bagian browser ini. Nah, di bagian browser ini kita udah masuk di bagian inbox atau email kita yang menggunakan browser ya. Kita bisa menggunakan Roundcube di sini. Kita bisa lihat, kita bisa melakukan setting-settingnya di sini ya, teman-teman. Untuk mengakses emailnya, kita bisa pakai apa namanya, Roundcube ya, webmail dari Roundcube ini gitu. Klik aja open, nanti kita akan diarahkan ke dashboard email kita gitu. Dan untuk ini belum juga keluar, goblok, belum masuk. Ini masih connect ya ke servernya. Oke, ini sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Untuk frekuensi sinkronnya, kita pilih aja yang tidak pernah ya. Oh, kita pilih yang setiap 15 menit ya, biarkan saja standar. Dan klik berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk di bagian, kita pakai nama Farhamdani. Kasih nama berikutnya. Nah, ini kita sudah berhasil masuk di bagian apa namanya, email kita ya, teman-teman. Kita buka inbox, kita buka Gmail, dan kita ganti menjadi email tadi. Nah, ini sudah nongol di bagian paling bawah ini ya.
admin@farhanbani.com. Kita buka ya. Oke, kita sudah berhasil menambahkan email bisnis atau email profesional menggunakan domain sendiri di HP Android kita gitu. Jadi nanti kalau ada inbox kita tinggal buka Android dan ini menggunakan Gmail ya teman-teman gitu. Oke, karena ini internetnya lagi lelet jam segini, jadi ya pokoknya seperti itulah cara kita membuat email profesional ya teman-teman. Menggunakan domain kita sendiri. Oke ya, mungkin saya akhiri video kali ini. Saya kesel banget sama internet jam segini itu lelet banget, anjay. Ya, segitu teman-teman. Seperti itulah cara kita membuatnya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Oke, saya Farhan Doni, sampai ketemu di see you next time.